Halo Sobat YouTube, selamat pagi, siang, sore, malam. Terima kasih masih sudi mampir di channel kami, Arim dan Krisna Media. Untuk Sobat YouTube yang baru pertama kali mampir di channel kami ini, rolling. Di video kali ini saya akan sedikit sharing pengalaman saya menggunakan DJI Avata 2 Sobat YouTube. Saya sudah menggunakannya kira-kira sebulan ya Sobat YouTube. Ada beberapa hal yang mungkin bisa saya share ke Sobat YouTube sekalian mengenai DJI Avata ini. Oke, kita ke segmen pertama di video ini, impresi Sobat YouTube. Saya akan memberikan impression sedikit tentang DJI Avata ini. Impresi awal dari segi desain, ada perkembangan dari DJI Avata yang pertama. Desainnya lebih futuristik, lebih aerodinamis dibandingkan DJI Avata pertama. Dari segi bahan, sepertinya lebih ringkih dibandingkan DJI Avata yang pertama. Kemudian dari segi video feedback untuk Ocussync O4 atau Ocussync 4 ini ada improvement dari Ocussync 3. Nah, jadi feedback video dari DJI O4 ini lebih bagus atau ada perkembangan, ada update dibandingkan dengan DJI O3 atau DJI Avata yang pertama. Berikut impresi tentang flight karakteristik ya. Flight karakteristiknya mirip dengan Avata yang pertama atau sedikit lebih buruk dibandingkan dengan Avata 35 yang pernah saya share di channel ini. Secara overall improvementnya ada dari segi video, desain, tapi ada sedikit sedikit penurunan kualitas dari segi bahan dan build quality. Oke, sekarang ke Google 3 ini ya Sobat YouTube. Untuk impresi Google 3, saya nyaman-nyaman aja ya menggunakannya. Mungkin ada beberapa orang tidak akan nyaman dengan desain seperti ini. Untuk saya pribadi, saya nyaman-nyaman aja menggunakannya. Memang setelah beberapa waktu penyesuaian. Kembali lagi untuk kenyamanan, masing-masing orang preferensinya berbeda-beda ya. Tapi ada hal yang ingin saya sampaikan, bahwa kedua kamera depan dari DJI Google 3 ini field of view-nya masih menurut saya terlalu sempit ya. Jadi tidak bisa kita gunakan, bisa kita gunakan, hanya saja belum maksimal ya Sobat YouTube karena field of view-nya terlalu sempit. Oke, kita ke segmen kedua dari video kali ini mengenai apa saja yang bisa saya sharing ke Sobat YouTube sekalian setelah 1 bulan menggunakan DJI Avata ini. Kita mulai dari aktivasi ya Sobat YouTube, dari aktivasi. Jadi Sobat YouTube saya sarankan segera mengaktifasinya melalui handphone ya, karena saya di awal mengaktifasi DJI Avata ini melalui PC. Ternyata gagal ya Sobat YouTube, jadi aktivasi harus melalui handphone dan menggunakan akun Sobat YouTube masing-masing. Saya sempat mengaktifasinya lewat PC, tapi ternyata dia tidak bisa terbang jauh dan tidak bisa manual mode ya Sobat YouTube. Ada geofencingnya, kira-kira 20-30 meter dia akan kembali ke normal mode dan tidak bisa lebih jauh dari itu. Jadi aktivasi harus menggunakan handphone melalui aplikasi DJI Fly App. Untuk tips yang kedua, segeralah hack ke FCC ya Sobat YouTube. Karena seperti yang Sobat YouTube ketahui, kita kebagian produk CE atau serial Eropanya. Jadi saya sarankan Sobat YouTube segera menghack DJI Avata 2 ini ke FCC. Jadi filenya sudah banyak beredar di internet maupun di YouTube. Silahkan hack segera, karena jauh sekali perbedaan antara CE dan FCC Sobat YouTube ya. Di samping untuk keamanan, kenapa saya sarankan FCC, feedbacknya juga jauh lebih bagus ya Sobat YouTube. Itu yang tips kedua yang bisa saya sharing ke Sobat YouTube. Segeralah hack ke FCC ya Sobat YouTube, untuk keamanan Sobat YouTube gitu. Untuk tips berikutnya, untuk mendapatkan features ataupun pengalaman terbaik menggunakan DJI Avata 2 ini, Sobat YouTube saya sarankan membeli DJI RC3. Ada beberapa hal atau hal yang penting yang harus saya sampaikan mengenai DJI RC3 ini ya. Banyak juga review di luar sana. Jadi DJI RC3 ini sekarang tanpa antena.
yang menonjol Sobat YouTube ya. Sepertinya dia connect ke Google kita, Google 3, kemudian dari Google 3 baru ada transmisi bolak-balik untuk ke remote ini. Kemudian hal yang perlu saya share ke Sobat YouTube, seperti video-video sebelumnya, jadi kita harus kendorkan throttle-nya dulu, per throttle-nya. Nah, setelah itu kita harus segera melakukan kalibrasi Sobat YouTube. Kenapa demikian? Karena saya di awal tidak melakukan kalibrasi remote, jadi untuk ke manual mode saya mengalami kesulitan dan hampir gagal terus ke manual mode. Kalau kita sudah take off menggunakan normal mode, kemudian kita mau switch ke manual mode, kita akan mengalami kesulitan. Jadi segeralah kalibrasi setelah Sobat YouTube mengendorkan per throttle dari DJI RC3 ini. Oke, hal berikutnya yang mungkin bisa saya sharing, jika Sobat YouTube menggunakan motion controller ini, di awal Sobat YouTube akan masuk ke beginner mode ya. Beginner mode, drone akan berjalan sangat pelan atau terbang sangat pelan. Hati-hati di saat Sobat YouTube keluar dari beginner mode, respon drone akan berubah drastis. Jadi hati-hati menerbangkannya di awal ya, harus di tempat yang terbuka. Jadi akan memberikan safety yang lebih baik buat Sobat YouTube. Jadi keluar dari beginner mode menggunakan motion controller ini akan membuat drone jauh lebih agresif dan responsif. Jadi hati-hati buat Sobat YouTube. Kemudian hal berikutnya yang bisa saya share, jadi power dari DJI Avata 2 ini memang ya sekelas Whoop 3in, sepertinya memang seperti ini ya Sobat YouTube. Jadi hati-hati saat melakukan manuver-manuver yang relatif ekstrim karena recovernya agak lambat. Jadi kita harus lebih cepat mengangkat ruas throttle untuk memberikan efek recover yang ideal buat drone ini ya. Jadi beberapa kali saya coba hampir crash karena biasa menggunakan drone rakitan, kemudian menggunakan DJI Avata ini sangat terasa respon recovernya masih lebih buruk dibandingkan drone rakitan. Mungkin karena kita tidak murni menggunakan beta flight seperti di drone-drone rakitan, jadi ada beberapa setting yang memang tidak bisa kita set di drone ini. Untuk Sobat YouTube yang sudah tahu DJI Avata yang pertama, mungkin sudah familiar dengan tumble atau yaw error ya. Jadi saya sampaikan untuk DJI Avata 2 ini, tumble atau yaw error menurut reviewer luar atau reviewer selain saya ya masih ada. Saya jarang bermanuver yaw ekstrim menggunakan DJI Avata 2 ini, jadi sampai saat ini saya belum mengalami tumble atau yaw error di DJI Avata ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi ada update di kualitas video dari DJI Avata 2 ini. Ada hal yang ingin saya sharing ke Sobat YouTube mengenai setting video terbaik menurut saya ya yang dapat dihasilkan dari DJI Avata 2 ini. Jadi settingnya adalah kita menggunakan aspek rasio 4:3, 4:3. Kemudian kita ambil lens profilnya di wide, kemudian kita profile picture-nya menggunakan D-Log jika Sobat YouTube ingin melakukan color grading. Kemudian rock steady-nya kita off-kan atau kita matikan. Kenapa demikian? Untuk mendapat gyro data dari video DJI Avata 2 ini. Jadi menurut saya itulah setting video terbaik. Untuk shutter speed, karena keberadaan handy filter sangat sulit ya Sobat YouTube untuk kita dapatkan. Kebetulan saya dapat handy filternya, sebisa mungkin kita menggunakan shutter speed di 2 kali frame rate ya Sobat YouTube. Tapi untuk kalau tidak ada handy filter ya mungkin 4 kali masih bisa saya sarankan. Jadi contoh jika Sobat YouTube shoot di 60 fps, frame rate 60 fps, Sobat YouTube bisa menggunakan shutter speed di 1/240. Jadi itu maksimal mungkin yang bisa saya rekomendasikan buat Sobat YouTube ya, karena nanti setelah di render mungkin baru kelihatan filenya agak choppy, jadi agak patah-patah gambarnya. Oke, tips berikutnya kita bisa mengadjust angle kamera dari DJI Avata 2 ini melebihi DJI Avata yang pertama ya Sobat YouTube. Jadi saya sarankan jika Sobat YouTube terbang di manual mode, lakukanlah adjustment tilt kamera sesuai dengan keperluan Sobat YouTube terbang.
Jadi jangan sekali-kali mengadjust kamera, apalagi dengan environment yang tidak terlalu lebar atau luas di udara ya Sobat YouTube. Di saat kita mengadjust tilt kamera di udara, ada beberapa hal yang mungkin terjadi, hal-hal yang tidak kita harapkan bisa terjadi. Saya hampir crash menggunakan DJI Avata 2 ini saat saya berusaha mengadjust tilt kamera di udara ya Sobat YouTube. Karena point of view kita akan berubah, kontrol throttle dan kontrol stick kita juga akan berubah. Jadi saya sarankan sebelum Sobat YouTube pindah switch ke manual mode, lakukan penyesuaian tilt kamera sesuai dengan kebutuhan Sobat YouTube sekalian. Oke, kita ke tips berikutnya ya Sobat YouTube. Bukan tips sih sekarang ini, adalah sharing aja, sharing menurut perspektif saya ya. Banyak yang menanyakan apakah kameranya sudah cukup, apakah kita perlu gendong action kamera lagi. Kembali lagi, hasil video dari action kamera maupun drone itu adalah preferensi yang subjektif Sobat YouTube ya. Mungkin ada yang fanatik dengan ton-ton tertentu, kemudian kodek tertentu, stabilizer tertentu. Saya tidak bisa tidak untuk jangan pakai kamera action lagi untuk drone Avata 2 ini. Jadi itu kembali ke subjektivitas masing-masing. Kalau memang merasa ton dari kamera action tertentu lebih baik dari DJI Avata 2 ini, ya silahkan, cuman dengan risiko masing-masing ya. Kalau saya sendiri, kamera dari DJI O4 ini sudah cukup lah. Saya tidak bilang lebih dari cukup untuk konten-konten sosial media. Jadi saya tidak akan menambahkan action kamera atau mounting action kamera untuk DJI Avata 2 ini, karena seperti yang saya sampaikan tadi ya, powernya masih agak kurang, recovernya juga kurang, build quality dan durability-nya belum bisa saya garansi, atau belum sempat atau belum pernah saya mengalami crash di drone ini. Jadi kembali lagi, karena build quality, power, untuk saya pribadi saya tidak menggunakan action kamera lagi di DJI Avata 2 ini. Oke, tips berikutnya, saya sangat mewanti-wanti ini ya Sobat YouTube, ini adalah drone whoop Sobat YouTube ya. Jadi ini bukan drone long range ataupun drone freestyle. Sebisanya kita menggunakannya untuk terbang proximity dengan speed yang relatif lambat, kemudian kalau bisa masuk ke gap-gap yang sesuai dengan ukurannya, silahkan bermanuver seperti itu. Jadi ini bukan drone long range ya Sobat YouTube, walaupun transmisinya luar biasa bagus. Kemudian ini juga bukan drone freestyle, sangat saya tidak rekomendasikan untuk freestyle, karena ini adalah drone yang pabrikan dengan desain yang agak rumit ya Sobat YouTube. Jadi hati-hati menggunakan freestyle drone ini. Kalau crash sekali mungkin jarang ada teknisi yang bisa memperbaikinya. Oke, kita ke kesimpulan ya Sobat YouTube. Kesimpulan yang pertama, drone ini saya rasa akan mendisrupsi harga drone di pasaran. DJI membuktikan DJI bisa membuat drone dengan harga 6 jutaan, sementara kompetitor pabrikan yang berbau-bau rakitan masih menjual drone DJI O3 di harga 8 jutaan. Ini DJI O4 loh Sobat YouTube. Memang secara build quality masih bisa kita perdebatkan, tapi secara tidak langsung DJI Avata 2 ini akan merombak harga pasar drone ke depannya. Kemudian kesimpulan berikutnya, untuk siapa drone ini? Untuk siapa saja bisa, untuk beginners bisa, untuk yang sudah berpengalaman juga bisa, untuk yang pro tergantung pasarnya. Jadi kalau pasarnya memang sinema seperti itu, bukan drone ini yang menjadi pilihan. Tapi kalau untuk sosial media, drone ini masih bisa saya rekomendasikan. Oke, mungkin itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan ke Sobat YouTube. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Semangat berkarya.